Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Marilah sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Marilah kita belajar tentang Al-Quran Hadis di kelas 6. Al-Quran Hadis pada semester pertama, kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Setelah pembelajaran surah Ad-Duha pada kesempatan ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan surah Ad-Duha adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat membaca surah Ad-Duha dengan baik dan benar sesuai dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti per kata dalam surah Ad-Duha. Sedangkan yang keempat, siswa dapat mengartikan surah Ad-Duha ayat demi ayat. Sedangkan yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan isi kandungan dalam surah Ad-Duha. Dan yang keenam tentunya adalah siswa harus membiasakan membaca surah Ad-Duha dalam kehidupan. Surah Ad-Duha adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Ad-Duha artinya adalah waktu duha. Dan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, serta Ad-Duha menempati urutan yang ke-93 dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha termasuk golongan surat Makkiyah, karena surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah, dan surah Ad-Duha diturunkan setelah surah Al-Fajr, dan surah Ad-Duha diturunkan sebelum surah Al-Insyirah. Kata Ad-Duha diambil dari ayat yang pertama dalam surah Ad-Duha. Mari anak-anakku semuanya kita baca surah Ad-Duha bersama-sama. Satu ayat demi ayat dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik dari yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, itu tadi anak-anak, kita telah membaca surah Ad-Duha beserta dengan artinya. Nanti silahkan dibaca berulang-ulang sehingga sampai hafal surah Ad-Duha beserta artinya. Kandungan dari surat Ad-Duha adalah yang pertama, Ad-Duha berisi sanggahan terhadap dugaan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Rasul-Nya. Yang kedua, Allah mengajarkan agar bersikap baik terhadap anak yatim dan peminta-minta. Dengan yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu syukur bil lisan, yang kedua syukur bil qalbi, dan yang ketiga syukur bil arkan. Dengan kandungan yang keempat adalah kita dituntut agar selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Ad-Duha ada istilah fatratul wahyi, yakni di mana terhentinya wahyu atau terhentinya surah yang diberikan kepada Rasulullah. Setelah kita belajar tentang surah Ad-Duha, maka anak-anak dilakukan penilaian atau evaluasi. Yakni evaluasi atau tugasnya adalah anak-anak mengerjakan buku lembar kegiatan siswa LKS Al-Quran Hadis ROM 1 dan ROM 2 di bab 1. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan pada hari Sabtu 25 Juli 2020, waktunya dari jam 7:30 sampai jam 10. Tempatnya berada di kantor guru. Nanti silahkan ditaruh di mejanya Pak Wahab. Terima kasih. Sekarang kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.